Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiorini dengan nomor induk mahasiswa 857876682 dengan UT UPBJJ yaitu UT Surakarta. Pada percobaan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD yang berjudul mengenal sifat bayangan pada lensa cekung dan juga lensa cembung menggunakan sendok, lilin, dan juga layar. Nah, tujuan percobaan kali ini yaitu yang pertama, mengetahui perbedaan sifat bayangan yang dihasilkan lensa cekung dan lensa cembung. Yang kedua, mengamati pembentukan bayangan menggunakan sendok sebagai lensa cekung dan juga lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama adalah sendok, bagian luar sebagai analogi cembung, bagian dalam sebagai analogi cekung. Yang kedua adalah lilin, yang ketiga korek api, yang keempat adalah layar. Di mana lensa adalah benda bening yang dapat membiaskan cahaya dan berbentuk bayangan. Itu ada dua, yaitu lensa cembung. Lensa cembung memiliki bagian tengah lebih tebal daripada tepinya. Lensa ini mengumpulkan atau mengovergensi cahaya yang melewatinya. Sifat bayangan pada lensa cembung yang pertama, jika benda jauh dari titik fokus, itu bayangan nyata, terbalik, dan dapat ditangkap layar. Jika benda terdapat di titik fokus, tidak akan menghasilkan cahaya, dan jika benda di antara lensa dan fokus, bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua adalah lensa cekung, di mana lensa cekung ini memiliki bagian tengah lebih tipis daripada tepinya. Lensa ini menyebarkan cahaya sehingga tidak melewati bayangan nyata. Bayangan pada lensa cekung selalu maya dan tegak. Diperkecil, tidak dapat ditangkap layar. Sifat lensa pada sendok, bagian luar itu melengkung seperti lensa cembung, dapat memperbesar bayangan dekat. Yang bagian dalam sendok melengkung seperti lensa cekung menghasilkan bayangan kecil dan tegak. Pada saat pengamatan cermin cekung, bagian dalam sendok ini berfungsi sebagai analogi cermin cekung. Pengamatan menunjukkan bahwa sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung sangat bergantung pada posisi objek relatif terhadap cermin. Ketika objek sangat dekat antara fokus dan cermin, hasil yang terlihat bayangan terlihat tegak dan diperbesar. Sedangkan ketika objek agak jauh antara pusat kelengkungan dan fokus, maka hasil yang terlihat bayangan terlihat terbalik dan diperbesar. Nah, bayangannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ketika jarak fokus dengan lensa didekatkan, bayangannya besar. Kalau dijauhkan, maka bayangannya semakin kecil. Pada pengamatan cermin cembung, luar sendok sebagai analogi cermin cembung. Pengamatan menunjukkan bahwa sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung bersifat konsisten, tidak peduli posisi. Ketika objek yang sangat dekat atau menjauh, hasil pengamatan selalu terlihat tegak dan diperkecil. Jadi bayangannya selalu terlihat tegak dan diperkecil. Ini adalah karakteristik utama dari cermin cembung. Seperti ini. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.